Ya kira-kira itu gimana caranya nyari keong ke kawasan sungai lumpur. Tidak ada cara untuk bisa sekarang atau pergi duluan. Aja itu nih soalnya teh dalam bisa. Kenapa nggak masuk? Takut kalau pakai pulang lumpurnya bang. Alasan Kabayan terdengar aneh dan dibuat-buat. Kita mulai curiga karena ia tahu betul kebiasaan suaminya yang gemar mencari alasan. Perdebatan mereka semakin memanas hingga akhirnya Abah datang ke sawah. Kehadiran Abah membuat suasana semakin tegang. Kabayan jangan ada, sawah ini tidak dalam, rumputnya tidak bau. Beneran nih kan kabarnya mah tidak pernah bohong. Bohong, buktinya kau tidak cuma kemudian di situ. Pokoknya nih kan pendapatan malam tengah desa. Ini apa? Kabayan harus bisa. Alasannya sawah ini dalam rumput. Aduh kebayang kamu gimana sih? Dari sisi apa masih saya dengan alasan. Aduh itu abah ampun. Rasain, sekarang cari keong minyak dan basah. Ini kan dengan kebayang kamu. Baik juga kamu. Tak tahan dengan alasan Kabayan yang berlebihan, kita pun mendorongnya ke sawah. Akhirnya Kabayan merasakan sendiri lumpur yang sejak tadi dia takuti. Meski sudah tercebur ke dalam sawah dan penuh lumpur, Kabayan tetap tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Saat itulah dia bertemu dengan Jajang yang temannya sama aja malasnya. Kabayan, kenapa mana jadi kedapatan lumpur begitu? Habis jatuh ya? Aja kalau kabayan itu menurut kabayan nyari keong, tapi kabayan teh malas bisa. Wah sama tuh Kabayan, Aing juga lagi malas kerja. Gimana kalau kita pura-pura jadi orang-orang di sawah? Jangan jatuh, nanti malah disuruh jadi sawah beneran. Gimana kalau kita akan saja? Nah, kalau gimana itu ya? Dengan suara pelan dan penuh siasat, Kabayan membisikkan rencana liciknya. Jajang yang mudah terpengaruh langsung tertarik dan setuju. Wah, ide bagus itu ya. Ayo kita coba. Kabayan dan Jajang kemudian mendekati Ujang yang sedang asik bermain. Dengan wajah polos, Kabayan memberikan rencana yang licik kepada Ujang. Tanpa curiga, Ujang langsung percaya dan menjalankan instruksi Kabayan. Akibatnya sawah semakin merata. Kabayan, Jajang, kalian lagi pada ngapain di sawah aku nanti kalau bisa. Jam kami kabayan, kita nyuruh kabayan nyari keong, tapi kabayan teh punya ide yang lebih canggih. Ide apa? Kamu suruh saja kalau kamu tempatnya nyari keong, pasti lebih cepat. Tapi kalau Ujang tuh tidak bisa nyari keong, Kabayan. Bisa, Bang. Dari kapan? Bisa, kamu suruh saja kalau kamu untuk mengejar sawah, nanti kamu lihat sendiri apa di jalan Arab. Kan kita juga bisa. Iya, Ujang, ini teh kesempatan bagus untuk dapat makanan enak. Sebenarnya Kabayan janjian ya sama kalian. Dan bisa, kabayan mah tanggung jawab. Tanpa berpikir panjang, Ujang menuruti perkataan Kabayan. Kerbau pun dilepaskan dan mulai menginjak-injak sawah, membuat keadaan semakin kacau. Kabayan, ini teh ide bagus. Kita tinggal nunggu keongnya keluar. Tapi kok sawahnya malah makin berantakan ya? Kabar Jam, ini juga namanya proses. Kerusakan sawah itu akhirnya menarik perhatian Abah dan Nyai Daria. Melihat kondisi sawah yang berantakan, mereka pun sangat marah. Astagfirullahaladzim, Kabayan, Jajang, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa sawah jadi begini? Baik, mana disuruh nyari keong sawah kamu malah macam-macam. Kamu malah menyuruh kebun mengalir sawah. Aduh Nyai, Abah, kabayan yang membantu nyari keong, kan kasihan sama kita. Iya Nyai, Abah, yang kami kan cuma mau membantu. Membantu kok malah merusak? Ingat, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, bukan malah merusak. Baik, kamu cepat kasih kamu. Jadi, Abah, kabayan teh capek. Tidak ada tapi-tapi yang cepat kerjakan. Ingat, segala sesuatu itu harus dikerjakan dengan cara yang baik dan benar. Nasihat demi nasihat diberikan agar Kabayan sadar bahwa kerja keras harus dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bukan karena dengan pendidikan. Dengan wajah yang santai dan tanpa rasa bersalah, Kabayan kembali ke rumah. Namun masalah belum juga selesai. Kabayan, gimana keongnya? Sudah dapat banyak. Aduh Jam, kabayan teh punya ide yang lebih canggih. Cara apa lagi? Dan dia kamu harus ke sawah. Tadi kabayan kan kalau yang membantu nyari keong, kita balik aja terus memasak sawah. Nanti kami nanti pada ngumpul sendiri. Kabayan, itu kan namanya untuk sawah. Bukan ini masih bisa diandalkan. Itu kan keongnya gratis, tapi sawahnya jadi berantakan. Begitulah kisah Kabayan pertanian cerdik namun sering menyalahgunakan kecerdasannya. Dari cerita ini kita dapat belajar bahwa kecerdasan tanpa tanggung jawab hanya akan